pertama asbabun nuzul. Bapak dan Ibu, anak sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, asbabun nuzul, cerita dulu ya. Sebelum surat Ad-Duha ini diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi, sebelumnya surat itu diturunkan oleh Allah, apa yang dinamakan dengan wahyu itu agak rapi sedikit waktu. Ya, agak rapi. Ada dalam sehari itu 2 kali turun wahyu. Satu, ada 3 kali turun wahyu dalam sehari. Ada dalam sehari itu sekali turun wahyu. Bahkan tidak luput setiap harinya wahyu dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, selalu. Namun di saat-saat tertentu Allah menahan seketika dulu. Ditahannya oleh Allah, tidak diturunkan wahyu. 1 hari ditunggu oleh baginda Nabi, wahyu tidak turun. 2 hari, Nabi wahyu pun tidak turun. Bahkanlah sampai 15 hari lamanya, tidak ada turun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi. Bahkan kabar pun dari malaikat Jibril alaihissalam pun tidak ada kepada baginda Nabi. Ambil contoh, ya, awak punya orang tua, ayah dan bunda awak, sedang dirantau. Awak sekolah di kampung, orang tua awak mencari ibunya di rantau. Biasanya setiap hari ayah atau bunda awak nelfon, pagi nelfon, sonjo nelfon, malam nelfon pula banyak, memastikan apa kondisi dan keadaan anak. Tahu itu hari itu. Kalau ayahnya tidak sempat, bundanya nelfon. Mana sempat 3 kali, sekali dalam sehari pasti nelfon kepada anak. Kini sehari 2 hari nanti buat telepon. Ya. Dalam telepon itu ditanya kawan dia awak besoknya. Pertama tanya kabar dulu, Pak kabar nak les sekian jo. Alhamdulillah ya bahas itu alhamdulillah lai. Di belanja dia dojo lai, yang 2 minggu ke pertama saya dojo berdua ya. Kata Mbak ini rancak anak ya. Ya, itu contohnya. Itu anak yang hemat itu Pak. Yang hemat 2 minggu ke belakang juga dia dojo. Ya. Lalu malam, lai sampai lalu malam tadi sudah salam sama Allah sekalian. Malam jago tahajud jam 3 sampai sholat subuh. Berapa rakaat tahajud? Alhamdulillah sampai salat rakaat itu jadi 3 ya. Deh ya alim anak ya. Nah salah jaya tinggalkan di mana ini. Ya, itu dibuat dengan eloknya. Ya hari kemudian itu. Sehingga kangen ayah bertambah-tambah. Kini sehari ada dibuat telepon. 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 5 hari ada dibuat telepon. Yang dalam HP beriling pun tidak bunyi-bunyi deh. Ya, SMS kebencinya. Ya, biasanya nggak bunyi, masuk PT, bunyi. Kau nak dol? PT tidak dikiriman, telepon tak ada tibo kawa, WA pun tidak, Instagram kabel tidak, segala macam tidak. Pak tak biar kalau nama aplikasinya kurang jadi Pak. Nama aplikasi itu cuma fikih lengkap Imam Syafi'i, Al-Quran tadi lengkap dengan terjemahan dalam Pak. Tapi kalau Instagram kan? YouTube. Tak ada cikgu tibo kabar dari ayah di Bundawa, baru sobat sana. Awak nelfon balik ke situ pun nak jangkit. Dicek dia nak dibalik itu. Pak tetangga pernah di sekolah. Tetangga mana bandar dir? Karena awak le sama cek apa utama? Cek gua cek kucing juga. Cek kan kucing dia. Pak cek kucing apa? Tak ada cikgu kabar. Tak ada kabar sama sekali. Bahasa di perasaan. Pertama kan dulu. Kalau bahasa anak muda-muda di tahun waktu Covid pertama namanya galau. Galau, linglung atau tua hari mungkin. Apa sih pernah karena di pernah. Dia mungkin. Ya, tak beda. Karena Pak, tak ada kabar lain dari ayah bunda. Lah sampai 50 hari, tak ada kabar. Itulah yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bolak-baliklah Nabi dari Masjidil Haram ke rumah sahabat, jalan naik bukit turun bukit, nampaklah orang kafir Quraisy ketika itu. Kesempatan bagi kafir Quraisy. Kalau awak nampak kawan awak sedang galau besok, pasti pergi cek ke kawan awak. Dia kan jalan dulu. Ya. Ada tentu arah dari dapat dok dari tadi ya. Ini yang kerja. Perempuan ada di sekolah pakai anak. Ada pakai perempuan sekolah apa ni? Lain. Alhamdulillah. Semuanya Pak. Pak perempuan di sekolah. Semua cik tidak sih. Terus semua kedua balik. Tahun dulu ada yang tahfiz nih Pak ya. Saya yang tahun dulu Pak tinggal sedang tahfiz di Siko. Lah tamatnya. Oh, yang di belakang yang di merah. Pak Guru Pak ya. Ideal kan Pak. Oh, ideal pakai baju hitam. Pak Guru pakai baju merah. Tapi dalam pandangan awak sama Pak. Kau saja tadi mau sampai balik mulai. Sang bapak tadi murid yang paling mana dia sampai kamu belakang mundur. Rupanya Pak Guru Pak. Maaf Pak. Rupanya Pak Guru Pak.
Mudah-mudahan yang menghafal Al-Quran itu ya, yang dulu pernah membaca Al-Quran, bacanya masih dulu, alhamdulillah. Telah sampai juz 30 ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan ini atau Ramadan yang akan datang bisa hafal keseluruhan Al-Quran ya. Maka suatu penghargaan terbesar kalau seandainya di SMK itu juga ada tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Dari ayat yang dibacakan oleh teman kita tadi, pertama adalah wadduha. Setiap kalimat di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan tentang waktu khususnya, ya, salah satunya adalah tentang waktu, diawali dengan huruf waw, maka waw itu dinamakan dengan waw qasam. Ya, qasam itu artinya adalah huruf sumpah. Ada 3 hurufnya yang kita kenal, waw, ba, ta. Kalau orang disumpah atas nama Allah, dia akan menyebut wallah, ya, atau tallah, atau billah. Kalau menyebut billah berarti adalah demi Allah, bukan dengan Allah. Ya. Kalau dia menyebut wallah, demi Allah, tallah, demi Allah. Jadi hati-hati dengan sumpah. Kalau ada tersebut billah dia berarti sedang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpah adalah jalan terakhir dari sebuah keputusan. Kalau bisa hendaknya jangan ada keluar kata-kata sumpah dari dalam mulut awak. Dan bagi orang-orang yang diminta untuk itu, contohnya apa-apa awak yang masuk pegawai negeri, yang masuk sekolah, diminta untuk disumpah hanya 1 kali mengucapkan sumpah seumur hidup. Tapi di orang kadang itu menjadi makanan pagi petang. Sumpah deh kalau indahnya, ya, sumpah deh kalau indah. Kadang pertama lu jom, sumpah lantak kopi deh kalau indah. Kok iyo kalau lantak aku tuh kayak canggih. Sedangkan kami ini pontongnya boleh awak ya. Jadi jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata sumpah kalau tidak pada tempatnya. Kecuali nanti anak-anak SMK lulus seluruhnya di kepolisian atau di ASN, di petugas-petugas negara, diminta sumpah, ya, sumpah jabatan namanya, demi Allah aku bersumpah. Cukup sekali itu sumpah. Di muka ibu-ibu, di muka istri-istri jangan sampai bersumpah. Sumpah dia kok udah selingkuh. Ya sampai begitu lah. Cukup 1 kali, kalau itu pun dipaksakan. Maka wadduha, waw yang pertama itu namakan dengan waw sumpah. Allah bersumpah demi ad-duha. Apa arti ad-duha? Pada waktu duha, atau waktu pagi, atau waktu matahari sepenggalah naik. Ya, kalau di waktu cerah hari pagi itu banyak awak yang mencari waktu duha, tapi bukan untuk sholat, untuk pani-pani itu. Ya, karena ada alasan. Pertama, pani pagi itu sehat, pani-panian badanmu. Yang kedua, pani pagi itu menghangatkan badan dari kedinginan sudah mandi subuh. Ya, lima pani tugas tuh, 5 pani tugas. Kalau musim kami dulu muda itu, kalau kini lah jarang kurang tagak-tagak di musim pani anak-anak sekolah. Sebab yang mangen kini lah ada rokok pagi itu. Kalau dulu mah ada rokok, tapi lah ada merokok di sekolah. Kini nanti sok merokok. Ya, tapi kalau di sekolah dulu nak dulu. Teragak kami merokok dulu, bambiek daun kedisi pisang. Bambiek saya isi sabuk kondak cukup jagung. Kalau jagung itu dalam masjid itu, itu bergulung-gulung. Padahal mus daun tu gulung. Itu kalau saja rokok. Kondak yang lebih populernya ketika itu kan ada daun nipah, ya, daun nanau ada. Tapi tidak boleh, ini janji merokok dong, merokok dong. Cukup dapat je merokok, anda merokok kan dah. Tapi ini bahaya. Pak merokok je, kontuan yang bosok kok. Nama merokok je. Ada tidak merokok pagi?
Atau dulu waktu duha itu, panik pagi. Bagi awak yang telah berusia lanjut, nanti mereka kami juga yang lah dia tempe puluh umur, walaupun ada yang memanaskan di rumah awak, ada yang lebih menghangatkan di rumah awak, tapi awak lebih dicenderungkan oleh Allah untuk mencari cahaya pagi. Lebih dicenderungkan. Bagaimana kau itu ya? Kami yang lah merasakan yang lah umur dari tempe 10 tahun, yang kecil Pak muda lah tempe 10 umur. Ya, aku nak muda-muda nampak. Kalau lah tempe 10 tu kekuatan awak lah mulai menurun. Yang semakin kuat itu adalah menjelang umur 40 dan 40-an. 41 sampai 42 itu sedang kue sedut. Kok bakarajo kue, mancari piti kue sadonya. Ada nanti wo kampung sedut. Andaikan bumi kau batai dan mirip sebelah tangan. Andaikan bumi kau batampur dan jinjang sebelah tangan. Itu dekat kue awak dekat itu. Tanyalah bapak aku nak bapak ni jong tu. Kalau lebih mudah beliau awak. Ya, itu dulu. Dan awak pun juga terasa. Petang apa kemarin pakai Honda Vixen kadang tu. Masih tahu itu nak gua baru malaria 130 setelah. Barang mu tu itu. Sampai 10 tahun. Kini sampai 22. Tu kaje vario. Itu kenyataan. Percaya nanti cari vario di luar bang ada plat nomor lebar. Menandakan tenaga awak lah mulai berkurang. Kalau dulu sampai-sampainya main, untuk dia mukul, toko plank, main saja. Tapi masih bisa dilanjutkan. Karena tenaga gua masih ada. Ini nak tolong deh. Mulai berkurang. Lah mulai mencari cahaya pagi. Yang terdapat di cahaya pagi tadi itu sebuah kesenangan yang tiada tara yang dapat bisa ungkapkan dengan kata-kata ketika itu. Kalau lah dapat cahaya pagi. Kalau tiba di binatang, yang cok mencari cahaya pagi. Yang nampak dewa. Ayam. Yang lebih buruknya bunyinya. Kucing duo. Tahu je kucing duo. Keluar dari yang buangnya, mencari cahaya pagi. Hanya itu dua. Sampai pada orang kalau tinggal di dapur. Baru ini jalan untuk. Karena dia laku. Lana do talok tayo. Nah, Allah berikan majazi kepada awak. Allah berikan isyarat kepada awak ketika itu. Pada saat cahaya pagi itu, kami akan memberikan nikmat yang tiada tara kepada orang-orang yang mau mengambil hikmah dari ad-duha tersebut, kata Allah. Maka kesenangan yang awak dapatkan dari sekian waktu yang diberikan oleh Allah ada dua. Yang pertama waktu duha, yang kedua adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Di waktu duha tadi, sepenggalak waktu matahari naik, Allah berikan nikmat kepada awak. Makanya Allah bersumpah demi waktu duha. Dilanjutkan dengan ayat yang kedua, wal-laili idza saja. Terjemahannya. Dan demi malam apabila telah gelap gulita. Maksud malam itu adalah tidak ada yang bisa awak lihat kalau tidak dengan cahaya. Kalau nak pakai senter awak tak bisa mencari sesuatu. Apabila malam tadi telah menyelimuti. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Itulah anggapan orang kafir tadi, orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya dan Nabi Muhammad sudah dalam keadaan gila. Karena adalah dalam keadaan galau tadi. Lah buta-buta yang kemudian ada di bawah wahyu, lah mulai tak senang hati, ayam terjadi tak tahu, maka diturunkanlah ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan meninggalkan engkau wahai Muhammad
dan tidaklah engkau itu seperti orang yang gila. Kalau wabok ke dalam diri awak, kau mohon maaf ya Bapak, yo anak-anak sekalian, pernah hendak awak merasakan ditinggalkan oleh Allah? Ada yang pernah merasakan? Bahkan ketika awak ditinggalkan oleh Allah tidak terasa sama sekali. Pernah awak ditinggalkan oleh Allah? Pernah. Malu tidak. Bila awak ketunya itu? Malam hari. Ya, awak ditinggalkan oleh Allah. Ketika bila? Ketika awak lolo. Kan contoh. Lain kalau awak diberikan contoh. Bahkan ketika awak tertidur, awak tak bisa merasakan apa-apa yang terjadi ketika awak ditinggalkan oleh Allah. Siapa yang meninggalkan awak adalah ruh yang ada di dalam batang tubuh awak, dibawa di Allah sementara. Ya, dibawanya sementara. Kalau lay berdoa menyelam ke Allah, maka yang membawanya adalah dipegang oleh malaikat. Yang tak berdoa menyelam ke Allah, maka yang memasih adalah setan. Dibawanya di setan ke mama, bermimpinya nampak bidadari, nampak onda, nampak oto, nampak sungai. Bisa dia ceritanya tu kan, dia malam tadi dah senang. Apa dah senang? Nampak cik kancak. Ya, itu setan yang bawa. Kenapa? Nak berdoa menyelam kalau Allah. Kemudian yang kedua, ayam tak pikirnya menjelang kalau tak kaloknya dalam memikirkan itu, dia dibawa-bawanya di setan. Sana pikirnya nang kalau kalah slot sekian B mau itu tak pikir atau kalau lu dalam rasian mimpi ada menang sekian miliar dalam sampai dalam mimpi bisa disampaikan ke kawan malam tadi dia menang dah barang hampir miliar itu main dalam rasian kan itu dipikiran dulu ya gambarnya apa yang kita pikirkan menjelang tidur itulah yang kebanyakan hadir ketika kita dalam keadaan tidur. Apa kebiasaan kita dalam hidup itulah yang akan bawa yang akan datang kepada awak menjelang sakratul maut nanti. Kebiasaan awak. Kebiasaan awak sehari-hari menjelang awak meninggal dunia nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebiasaan awak menjelang awak meninggal dunia. Kalau kini tidak boleh, lah mulai berkurang. Kurang minum-minuman mabuk-mabuk le banyak di sini. Kalau mulai berkurang ya, mulai berkurang Pak. Kalau dulu banyak Pak, minum paginya itu tuh Pak. Bahkan minum pagi jaga lolo itu tuh, makan nasi Jawa tuh akan minum bayi putih so. Ini tua tuh minum. Akawaralah kau tidak. Sampai akan meninggal dunia tidak pernah mengucapkan kalimat taubat. Tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Maka menjelang meninggal dunia diperlihatkan oleh Allah di mana? Itu tanda menjelang Allah. Anda tua. Sampainya meninggal dunia. Yang kedua, tahun 96. Mungkin 1996 ya, mungkin 1996. Apa dikenakan dengan salah seorang pemburu handal. Anjingnya berapa banyak? 2 ekor. Jadi kalau ada orang kini yang banyak anjing yang buru kini Pak, ada untuk dulu lah ada itu sebelum menetek. 2 ekor anjing. Rumahnya itu yang lalu dalam rumah itu 2 jenisnya. Yang punya anjing sih anjing itu sih. Bininya sebentar dulu beranak seorang. Bininya copet meninggal, kau jadi pelajaran dia untuk anaknya pun copet meninggal. Tinggallah apa kesobotan kara yang dikawani oleh anjing-anjing. Lama jadi Abu Hurairah ini seorang sobat kara sahabat Nabi, tapi dikelilingi oleh kucing-kucing. Makanya Abu itu bapak, Hurairah kucing. Bergelar lagi Abu Hurairah bapak kucing. Ya, yang Abu Hurairah perawi hadis. Menjelang meninggal dunia, Abu Hurairah tidak luput dari kalimat dari mulutnya keluar kalimat Allah Muhammad. Pas di kalimat Allah, lalu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Karena kebiasaan Abu Hurairah adalah
membuhul tali, kemudian malamnya bertasbih kepada Allah. Kebiasaan apa tadi? Menjalan kelolo medi 2 jam begitu. Yang lo los tuh, itu kan jam. Anjang tadi tuh mungkin dek patua-katuannya lolo. Besok capek jago pagi, kabeh buru mah. Makin buru besok pagi. Ya, Pak aku tahu apa tinggalnya di samping rumah nenek apa? Apa sih kok ketik dulu lalu ke rumah nenek. Kau nak di surau, lalu ke rumah Ranggai. Ya, di rumah nenek. Amalan deh bu, menjelang meninggal dunia Allah akan memperlihatkan kekuasaannya hanya sekedar bunyi sautan anjing 1 kali kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Karena itu kebiasaan. Awak kok bisa dicolik durang sih? Kebiasaan awak salah duit diperlihatkan nanti oleh Allah meninggal dunia, orang lah tahu. Kok kebiasaan dulu kok kebiasaan. Makanya ketika tidur tadi awak tidak bisa merasakan apa-apa. Ketika itulah kita ditinggalkan sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi jaga lolo kecewa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ahyana ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusur, dan kepada engkau, kepadanya lah kami akan dikembalikan. Coba ulang leh doanya yang pakai wajib batin. Allahumma barik lana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, ketika sudah dihidupkan oleh Allah, bila waktunya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya apa sih? Yang lebih banyak awak meninggalkan Allah dibandingkan Allah dengan meninggalkan awak? Lebih banyak awak meninggalkan Allah. Yang lebih banyak Allah ingin kepada awak daripada awak ingin kepada Allah? Lebih banyak Allah yang ingin kepada awak dibandingkan awak dengan ingin kepada Allah. Ada awak dalam solat lupa je Allah. Allahu Akbar salat zuhur. Kamu ketemu boleh. Beli jam sama yang jam 1:30. Metong jamnya. Kok curhat santri kok. 1:30, 1:30, 1:30, 1:40, 1:45, 1:46, 1:7, 6 jam le mulai. Sedang solat. Sedang solat lupa juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi di luar solat? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingatku, kata Allah. Maka ahli tasawuf menyatakan apa yang dia ingat ketika salat maka itulah Tuhannya. Apa itu? Yang takona dewa ketika salat itu Tuhan awak. Karena awak tidak ingat dengan Allah. Maka ciri-ciri orang munafik itu adalah innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka hendak berdiri untuk melaksanakan sholat, tidaklah mereka berdiri kecuali dalam keadaan malas. Apa jadi awak nanti? Awaklah dalam keadaan baligh, laka dalam keadaan berakal, beragama Islam awak. Tahu-tahu Allah lebih banyak ingin kepada awak dibandingkan awak ingin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang takona dewa dalam salat itulah Tuhan awak. Kan syirik awak jadinya menyekutukan Allah. Sas HP, awak salat takona HP dalam salat. HP Tuhan awak. Ya. Ale. Takona guru Tuhan awak. Takona Al-Qur'an, Al-Qur'an Tuhan awak. Takona meja Al-Qur'an awak. Yang takona dalam salat itulah Tuhan awak. Makanya terfokuslah awak kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah tidak pernah melupakan awak dan di saat Allah selalu mengingingi awak. Ketika itulah kita ditinggalkan sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi jaga lolo kecewa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah
yang telah menghidupkan kami, ahyana ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihi nusur, dan kepada engkau, kepadanya lah kami akan dikembalikan. Coba ulang lihat doanya yang pakai wajib batik. Allahumma barik lana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, ketika sudah dihidupkan oleh Allah, bila waktunya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya apa sih? Ma yang lebih banyak awak meninggalkan Allah dibandingkan Allah dengan meninggalkan awak? Lebih banyak awak meninggalkan Allah. Ma yang lebih banyak Allah ingin kepada awak daripada awak ingin kepada Allah? Lebih banyak Allah yang ingin kepada awak dibandingkan awak dengan ingin kepada Allah. Kadang awak dalam solat lupa je Allah. Allahu Akbar salat zuhur. Tamu aku tu buku boleh. Soalnya jam sama yang jam 1:30. Metong jamnya kau curhat santri kau. 1:30, 1:30, 1:30, 1:40, 1:45, 1:46, 1:47, 6 jam lah ya mulai. Sedang solat. Sedang solat lupa je dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi di luar solat? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingatku, kata Allah. Maka ahli tasawuf menyatakan apa yang dia ingat ketika salat maka itulah Tuhannya. Nah, apa itu? Yang takona dewa ketika salat itu Tuhan awak. Karena awak tak ingat dengan Allah. Maka ciri-ciri orang munafik itu adalah innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka hendak berdiri untuk melaksanakan sholat, tidaklah mereka berdiri kecuali dalam keadaan malas. Akan jadi awak nanti awallah dalam keadaan baligh, laka dalam keadaan berakal, beragama Islam, awak tahu-tahu Allah lebih banyak ingin kepada awak dibandingkan awak ingin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat takona dewa dalam salat itulah Tuhan awak. Kan syirik awak jadinya menyekutukan Allah. Sas HP, awak salat takona HP dalam salat. HP Tuhan awak. Ya. Ale. Takona guru Tuhan awak. Takona Al-Qur'an. Al-Quran Tuhan awak. Takona meja Al-Quran awak. Ayam takona dalam salat itulah Tuhan awak. Makanya terfokuslah awak kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah tidak pernah melupakan awak dan di saat Allah selalu mengingingi awak. Ya, contoh gini. Awak datang kemari tadi pagi ya. Kini disuruhnya dia pak awak pulang dari dia pak guru atau ibu guru awak. Kailah pulang ditogaknya ke pintu kepowo, pintu kepowo. Lah tahu pintu kepowo. Dipakai yang warna hitam yang sorong-sorong. Itu pintu kepowo kayak minum. Sampai keluar masuk teh ditogak di situ. Ditutupnya mata awak. Ditutupnya mata awak, ditutupnya telinga awak. Nak bisa mencolik kas ketik yo. Yang ada kolam, disuruhnya awak pulang. Kira-kira boleh sampai ke rumah awak. Jangan pulang, apa sendiri gini kok. Ya, tapi mata dalam ruang kok. Hadis duanya dia apa? Kau mencari minum ke kantu tu. Tak tentu dapat. Ayo minum di sebelah kau tak tahu. Karena awak selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mangkonya awak menjalankan perjalanan dibaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali tidak pernah Tuhan engkau itu meninggalkan engkau dan engkau bukanlah orang yang gila. Cobalah nanti anak-anak apa yang khusus di SMK, pulang sekolah umpamanya karena awak saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba di rumah sampai salat zuhur pakai gamis. Gamis bukan gamis ibu-ibu yang dipakai ibu tu enggak. Jubah yang modang yang mau dipakai orang Arab. Lihat doa punya itu. Lain kan? Ada sebagian lain itu sebagian tidak. Pulang sekolah ganti juga gamis
Pai salat berjamaah ke masjid. Asar biko 70, maghrib 70, isya tarawih subuh 70. Pasti orang kan bakal ditanya, kok di mas sekolah itu? Enak sosek kok. Dah pakai jubah lah pakai pul. Apa dia Sarawak senteng? Sarawak senteng, janggut panjang, peci bulat, aja peci. Ada contoh juga, peci bulat. Ya, itulah lain pun nggak kurang. Lain nangkep. Pakai gamis, ya, salat berjamaah terus ke masjid. Padahal tujuan awak adalah untuk memperbaiki hati awak. Tapi karena di orang mencolek sepengen lalu, awak dituju orang sesek. Jadi orang sesek. Ongkonya Pak, apa-apa nanggi. Ya, kalau lah panjang nanggi, pay ceramah kan kayaknya anda terima orang. Ustaz Ali dan Ustaz kok, kalau panjang nanggi, korek. Karena Rasulullah menyampaikan kepada rawatlah janggut, bukan panjangkan. Kenapa panjang dulu? Ambil pisah jarah rumah. Dia lah beban, disamping lah beban, sungguh lah beban, iko lah beban. Jang iko menjelangnya putih merah, tiga warna seribu, 3 in 1. Hitam ada, merah ada, putih ada. Nak kena main jamu itu. Jangan ada siga ada, putih ada, hitam dulu jangan baik Pak. Kalau lalu itu nyerah rumah, kau hati-hati jangan Pak. Kalau sempat nyerah rumah lajak ramai kan Pak Pak. Nyerah rumah awak bisa introspeksi diri Pak. Lima kekurangan awak. Celik-celik cemin-cemin kacau. Mantul lagi itu je bro. Hidung itu je tu bang. Celik ke bawah. Oh iko menjadi masalah itu. Ya, langsung potong sekali. Alhamdulillah ketikanya pendek dan nampak putih ya. Lama udah aja deh. Aku baru minum dari kau. Tunggunya banyak cerita dengan kami yang besar dari muncul hati. Jangan sampai di dunia bahwa ingin kepada Allah karena kami ini. Ayat selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Memang awak dianjurkan oleh Allah untuk lebih mementingkan urusan akhirat dibandingkan dengan dunia. Tapi di ayat lain, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ya, kamu dianjurkan untuk mengisi kampungmu nanti pada hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan tinggalkan urusan awak di dunia. Keuntungan awak, kebutuhan awak di dunia kau jangan tinggalkan kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu tinggalkan kebutuhanmu di dunia. Awak laki-laki, kebutuhan awak apa? Boleh gak kunjung? Tak boleh gak kunjung. Kalau nak kola tak lawan apa tamu. Tak boleh nak kunjung. Awak laki-laki selain dari harapan negara, harapan bangsa juga harapan pemudi. Laki-laki kebutuhan biologisnya adalah perempuan. Begitupun juga sebaliknya. Awak hendak Ustaz, awak nak ke bini-bini selama dunia tu. Baik tu, awak jadi orang taat je lah kepada Allah. Kamu saji daripada dia taat kepada orang tua, ke guru mengaji je lah Pak. Supaya bisa bantu besar masuk surga. Dalam surga nanti kan ada bidadari tu Pak. Bidadari dalam surga je lebih suat. Lain nama ada gitu aja. Tidak, iyo meninggal dunia, masuk ke dalam surga. Diberikan 9 orang bidadari, tapi kamu tidak punya pengalaman di dunia. Baca Ron. Tadi pangan bidadari yang 9 tadi. Iya Pak ya. Mangkonyo. Allah ya dalam hadis yang sahih ada yang 9 bidadari, ada yang komplit bidadari, ada yang cuma 1 bidadari nanti di dalam surga. Jadi ada orang yang mengatakan kalaupun tidak dapat istri di dunia nanti di akhirat ada bidadari. Ya, ada bidadari. Cuman yang tadi itu masalah. Jangan sampai keluar dulu banyak dari pintu surga katanya ke malaikat. Kelibangan malaikat. Itu adalah kebutuhan awak di atas dunia. Kata Nabi, antum a'lamu bidunya itu. Kamu lebih mengetahui
urusan dunia kamu, kata Rasulullah. Walaupun kita harus mementingkan urusan akhirat. Ya, kalau disamun juga dengan zaman Nabi dulu, mungkin tak model kuat ini. Kalau zaman Nabi dulu ada sebahagian, mohon maaf, mazhab tuh yang termasuk ada 4, padahal banyak mazhab. Ada sebahagian dari saudara-saudara awak yang langsung pedoman ibadahnya kepada baginda Nabi. Kalau nak ibunya dari Nabi, tak boleh orang melakukan.